Hai, perkenalkan, nama saya Herisa. Sebagai seorang dengan tipe belajar kinestetik, saya harus membaca buku keras-keras agar tetap fokus. Saya putuskan untuk direkam agar sekalian membantu kamu yang ingin tahu isi dari berbagai buku namun tidak bisa membacanya karena berbagai hal. Konten ini tidak beriklan, dan jika ada pihak yang merasa dirugikan, tolong sampaikan supaya konten ini bisa di-take down. Terima kasih, selamat menikmati pengetahuan. Men Search for Meaning Bab 2 Logoterapi secara ringkas. Bagian yang telah direvisi dan diperbarui ini pertama kali muncul dengan judul Konsep Dasar Logoterapi dalam Men's Search for Meaning edisi 1962. Orang-orang yang sudah membaca cerita autobiografi singkat saya biasanya meminta penjelasan yang lebih lengkap dan tepat tentang doktrin terapeutik saya. Karena itu, saya menambahkan sedikit tulisan tentang logoterapi untuk melengkapi edisi awal dari From Death Camp to Existentialism, dari camp kematian menuju eksistensialisme. Namun ternyata itu belum cukup. Saya masih saja diserbu permintaan untuk memberikan uraian yang lebih luas. Karena itu, di dalam edisi ini saya menulis ulang dan melengkapi cerita saya. Ini bukan tugas yang mudah, menyuguhkan kepada pembaca dalam waktu singkat semua fakta yang dalam bahasa Jerman membutuhkan 20 jilid, bisa dikatakan tugas yang hampir mustahil. Saya teringat pada seorang dokter Amerika yang datang ke tempat praktik saya di Wina dan bertanya, "Dokter, apakah Anda seorang psikoanalis?" Saya menjawab, "Bukan psikoanalis, barangkali lebih tepat jika disebut psikoterapis." Kemudian dia bertanya lagi, "Anda mengikuti aliran mana?" Saya menjawab, "Saya punya teori sendiri yang saya namakan logoterapi." Bisakah Anda menjelaskan dengan satu kalimat apa yang dimaksud dengan logoterapi? Tanyanya lagi. Setidaknya apa perbedaan antara psikoanalisis dengan logoterapi? Lanjutnya. Baik, jawab saya. Tetapi pertama-tama, bisakah Anda menjelaskan kepada saya dalam satu kalimat saja intisari dari psikoanalisis menurut pendapat Anda? Dia memberikan jawaban berikut. Selama terapi berlangsung, seorang pasien psikoanalisis harus berbaring di atas sofa dan menceritakan kepada Anda hal-hal yang terkadang sangat sulit untuk diceritakan. Mendengar jawabannya, saya langsung berimprovisasi dengan membuat jawaban berikut. Nah, dalam logoterapi, si pasien boleh duduk tegak, tetapi dia harus mendengarkan banyak hal yang kadang-kadang sulit untuk didengar. Tentu saja saya hanya bergurau, dan jawaban saya tentang logoterapi itu bukan jawaban versi singkat yang sesungguhnya, tetapi jawaban tersebut mengandung kebenaran. Artinya, berbeda dengan psikoanalisis, logoterapi menerapkan metode yang tidak terlalu retrospektif dan tidak terlalu introspektif. Logoterapi lebih memusatkan perhatian pada masa depan atau pada pencarian makna hidup yang harus dilakukan oleh si pasien di masa depannya. Jadi, logoterapi adalah psikoterapi yang memusatkan upaya pada pencarian makna hidup. Pada saat yang sama, logoterapi mengurai semua bentuk lingkaran setan dan mekanisme umpan balik yang memainkan peranan penting dalam kemunculan neurosis. Dengan kata lain, perilaku mementingkan diri sendiri yang menjadi ciri khas penderita neurosis dihilangkan dan bukan terus dikembangkan dan diperkuat. Pernyataan di atas sebenarnya terlalu disederhanakan. Di dalam logoterapi, seorang pasien akan dihadapkan pada
dan diorientasikan ke arah makna hidupnya. Dengan membuatnya menyadari makna hidup tersebut, si pasien dibantu untuk meningkatkan kemampuannya untuk mengatasi neurosisnya. Saya akan menjelaskan mengapa saya menggunakan istilah logoterapi untuk menamai teori saya. Kata logos berasal dari bahasa Yunani yang berarti makna. Logoterapi atau yang oleh beberapa penulis lazim dikenal sebagai aliran psikoterapi ketiga dari Wina, memusatkan perhatian pada makna hidup dan pada upaya manusia untuk mencari makna hidup tersebut. Logoterapi percaya bahwa perjuangan untuk menemukan makna dalam hidup seseorang merupakan motivator utama orang tersebut. Itulah sebabnya saya menyebutnya sebagai will to meaning, keinginan untuk mencari makna, yang berbeda sama sekali dengan pleasure principle, prinsip kesenangan atau lazim dikenal sebagai will to pleasure, keinginan untuk mencari kesenangan atau kenikmatan, yang merupakan dasar dari aliran psikoanalisis Freud. Dan juga berbeda dengan will to power atau keinginan untuk mencari kekuasaan, dasar dari aliran psikologi Adler yang memusatkan perhatian pada striving for superiority atau perjuangan untuk mencari keunggulan. Keinginan untuk mencari makna. Upaya manusia untuk mencari makna merupakan motivator utama dalam hidupnya, dan bukan rasionalisasi sekunder yang muncul karena dorongan-dorongan naluriahnya. Makna ini merupakan sesuatu yang unik dan khusus, artinya hanya bisa dipenuhi oleh orang yang bersangkutan. Hanya dengan cara itulah, makna tersebut bisa memiliki signifikansi yang bisa memuaskan keinginan orang tersebut untuk mencari makna hidup. Beberapa penulis berpendapat bahwa makna-makna dan nilai-nilai hidup tidak lain merupakan mekanisme pertahanan diri, pembentukan reaksi, dan sublimasi. Saya sendiri tidak mau jika hidup saya hanya sekadar sebuah mekanisme pertahanan diri. Saya juga tidak mau jika saya harus mati demi pembentukan reaksi saya. Sebaliknya, manusia bisa hidup dan bahkan mati demi meraih impian dan nilai-nilai hidupnya. Sebuah jejak pendapat publik dilaksanakan beberapa tahun yang lalu di Perancis. Hasil jejak pendapat menunjukkan bahwa 89% peserta mengakui bahwa manusia membutuhkan sesuatu agar dia dapat hidup. Selanjutnya, 61% mengakui bahwa mereka rela mati demi sesuatu atau seseorang. Jejak pendapat serupa saya lakukan di departemen saya di Rumah Sakit Wina dengan peserta yang terdiri dari pasien dan staf rumah sakit. Hasilnya ternyata hampir sama dengan hasil jejak pendapat yang dilakukan terhadap ribuan orang di Prancis. Perbedaannya hanya sekitar 2%. Para ilmuwan bidang sosial dari Universitas Johns Hopkins melakukan survei statistik terhadap 7.948 mahasiswa dari 48 perguruan tinggi. Laporan pendahuluan yang mereka buat merupakan bagian dari sebuah studi yang berlangsung selama 2 tahun yang disponsori oleh Institut Nasional Ilmu Kesehatan Mental. Ketika para mahasiswa ditanya apa yang sangat penting bagi mereka saat ini, 16% menjawab mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. 78% menjawab bahwa sasaran utama hidup mereka adalah menemukan tujuan dan makna hidup. Tentu saja, ada beberapa kasus ketika kepedulian terhadap nilai-nilai hidup hanya sekadar upaya untuk menutupi konflik batin mereka. Jika hal seperti ini terjadi, itu hanya merupakan kekecualian dari sebuah aturan dan bukan aturan itu sendiri. Dalam hal ini, kita sedang berhadapan dengan nilai-nilai semu, dan nilai-nilai semu tersebut harus disingkap. Tetapi, upaya seseorang untuk menyingkap nilai-nilai semu tersebut
harus segera dihentikan setelah dia menemukan sesuatu yang otentik dan asli di dalam dirinya. Misalnya, keinginan untuk menjalani hidup yang sedapat mungkin memiliki makna. Jika tidak dihentikan, satu-satunya hal yang disingkap oleh si psikolog adalah motif-motif tersembunyi, yaitu keinginan yang tidak disadari untuk menekan dan merendahkan sesuatu yang benar-benar bernilai, sesuatu yang benar-benar manusiawi di dalam diri manusia. Frustasi eksistensial. Keinginan manusia untuk mencari makna hidup bisa saja menimbulkan frustasi. Dalam logoterapi, ini dinamai frustasi eksistensial. Kata eksistensial dalam hal ini dapat digunakan dalam 3 cara, yaitu 1. Eksistensi atau keberadaan manusia itu sendiri. Dengan kata lain, cara khusus manusia dalam menjalani hidupnya. 2. Makna dari eksistensi. Dan 3. Perjuangan untuk menemukan makna yang konkret dalam eksistensi pribadi. Dengan kata lain, keinginan seseorang untuk mencari makna hidup. Frustasi eksistensial juga bisa memicu neurosis. Logoterapi memiliki istilah khusus untuk menamai penyakit neurosis yang disebabkan oleh frustasi eksistensial, yaitu neurogenic neurosis. Untuk membedakannya dari neurosis yang dikenal selama ini, yaitu psychogenic neurosis, neurosis neurogenik tidak diakibatkan oleh dimensi kehidupan manusia yang bersifat psikologis, melainkan dimensi neurologis, dari kata Yunani nous yang berarti pikiran, dalam eksistensi atau keberadaan manusia. Neurosis neurogenik adalah istilah logoterapi untuk menggarisbawahi sesuatu yang secara khusus terkait dengan dimensi manusiawi. Neurosis neurogenik. Neurosis neurogenik tidak muncul akibat konflik antara dorongan dan naluri manusia, tetapi lebih karena masalah-masalah kehidupan. Salah satunya dan yang perannya cukup besar adalah kefrustasian atau terganggunya keinginan manusia untuk mencari makna hidup. Jelas bahwa di dalam kasus-kasus neurosis neurogenik, terapi yang tepat dan memadai bukan metode psikoterapi yang umum, melainkan logoterapi. Artinya terapi yang berani menyentuh dimensi manusiawi secara spesifik. Sebagai contoh, saya akan menceritakan kisah berikut. Seorang diplomat tinggi Amerika suatu hari datang ke kantor saya di Wina untuk melanjutkan terapi psikoanalisis yang dimulainya 5 tahun lalu dengan seorang analis di New York. Di awal terapi, saya bertanya padanya, mengapa dia merasa perlu diterapi dan alasan yang membuatnya memulai terapi pertama. Ternyata pasien itu tidak merasa puas dengan karirnya dan merasa sulit mematuhi kebijakan luar negeri pemerintah Amerika. Namun, berulang kali analisnya di New York itu menganjurkan agar dia mencoba berdamai dengan ayahnya. Menurut sang analis, pemerintah Amerika, begitu pula atasannya, merupakan lambang dari sosok ayah, sehingga rasa tidak puas yang dia rasakan terhadap pekerjaannya pasti disebabkan rasa benci yang tanpa sadari dia rasakan terhadap ayahnya sendiri. Setelah 5 tahun menjalani terapi, pasien tersebut cenderung untuk semakin mempercayai interpretasi yang dibuat si psikoanalis dan tenggelam di tengah banyaknya simbol dan gambar, sehingga dia tidak lagi mampu melihat realitas. Setelah kami melakukan beberapa wawancara, saya bisa melihat dengan jelas bahwa keinginan orang tersebut untuk mencari makna hidup dirusak oleh pekerjaannya, bahwa dia sebenarnya sangat mendambakan bekerja di bidang lain. Setelah alasan untuk tetap menekuni profesinya tidak ada lagi, dia mencari karir baru dengan hasil yang sangat memuaskan. Sudah lebih dari 5 tahun dia menggeluti dan puas dengan pekerjaan baru yang dipilihnya. Itulah laporan yang dia sampaikan baru-baru ini. Dalam kasus ini,
Saya ragu-ragu bahwa saya berhadapan dengan penderita neurosis. Itu sebabnya saya percaya bahwa orang tersebut tidak membutuhkan psikoterapi maupun logoterapi. Alasannya sederhana, dia sama sekali tidak menderita gangguan neurosis. Tidak semua konflik bersifat neurotik. Dalam tingkatan tertentu, konflik bisa dianggap normal, bahkan sehat. Begitu pula dengan penderitaan yang tidak selalu berarti fenomena penyakit. Penderitaan tidak selalu identik dengan gejala kejiwaan. Bahkan, penderitaan bisa diartikan sebagai keberhasilan manusia, terutama jika penderitaan tersebut muncul akibat frustasi eksistensial. Saya menolak tegas jika upaya seseorang untuk mencari makna hidup, bahkan keraguan seseorang terhadap makna hidupnya, selalu berasal dari atau menyebabkan penyakit. Frustasi eksistensial sama sekali bukan penyakit, juga bukan penyebab penyakit. Kepedulian seseorang, bahkan keputusasaannya dalam mencari makna penuh dari hidupnya, merupakan kesulitan eksistensial, tapi sama sekali bukan penyakit mental. Seorang dokter yang menafsirkan frustasi eksistensial sebagai penyakit mental mungkin akan mengubur keputusasaan hidup si pasien di tengah setumpuk obat penenang. Padahal, tugas sesungguhnya si dokter adalah membimbing si pasien melewati krisis eksistensialnya dalam hal pertumbuhan dan perkembangan. Logoterapi bertugas membantu pasien menemukan makna hidup. Artinya, logoterapi membuat si pasien sadar tentang adanya logos tersembunyi dalam hidupnya. Ini adalah sebuah proses analitis. Sampai sejauh ini, logoterapi memang menyerupai psikoanalisis. Tetapi, upaya logoterapi untuk membuat sesuatu disadari kembali tidak terbatas pada fakta-fakta naluriah yang disadari oleh si pasien, tetapi juga menyangkut realitas eksistensial seperti pemenuhan potensi makna hidup sekaligus keinginannya untuk mencari makna hidup. Namun, setiap analisis, meskipun mengabaikan dimensi neurologis dalam proses terapeutiknya, akan berusaha untuk membuat si pasien menyadari apa yang benar-benar dia dambakan di dalam batinnya. Yang membedakan logoterapi dari metode psikoanalisis adalah logoterapi menganggap manusia sebagai makhluk yang tujuan utama hidupnya adalah untuk memenuhi sesuatu makna, alih-alih sekadar menikmati dan memuaskan keinginan dan nalurinya. Bukan juga untuk mendamaikan konflik akibat tuntutan id, ego, dan superego, tiga elemen kepribadian menurut teori psikoanalisis Sigmund Freud, atau sekedar beradaptasi dan menyesuaikan diri terhadap masyarakat dan lingkungannya. No dinamika. Yang pasti, upaya manusia untuk mencari makna hidup bisa menimbulkan ketegangan batin, bukan keseimbangan batin. Tetapi, ketegangan seperti itu justru merupakan prasyarat yang sangat dibutuhkan bagi tercapainya kesehatan mental. Saya percaya tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang bisa lebih efektif membantu seseorang untuk bertahan, bahkan dalam kondisi terburuk sekalipun, selain kesadaran bahwa hidupnya memiliki makna. Ada kearifan di dalam kata-kata Nietzsche yang berbunyi, "Dia yang memiliki mengapa untuk hidup bisa menghadapi hampir semua bagaimana." Di dalam kalimat tersebut, saya menemukan moto yang bisa diterapkan oleh semua psikoterapis. Di dalam kamp konsentrasi Nazi, orang bisa menyaksikan bahwa tawanan yang sadar akan adanya tugas yang menunggu mereka memiliki kemungkinan paling besar untuk bertahan hidup. Beberapa penulis yang membuat buku tentang kehidupan di kamp konsentrasi menarik kesimpulan serupa. Begitu pula sejumlah psikiater yang melakukan penelitian di kamp-kamp tawanan Jepang, Korea Utara, dan Vietnam Selatan.
Ketika saya dibawa ke kamp konsentrasi di Auschwitz, salah satu naskah saya yang sudah siap terbit disita. Itu merupakan versi pertama dari buku pertama saya yang terjemahan bahasa Inggrisnya diterbitkan oleh Alfred A. Knopf, New York, pada 1955 dengan judul The Doctor and the Soul, An Introduction to Logotherapy. Keinginan saya yang kuat untuk menuliskan kembali naskah tersebut jelas membantu saya mengatasi semua kesulitan yang saya hadapi di beberapa camp. Sebagai contoh, saat berada di camp Bavaria, ketika terserang demam karena tifus, saya membuat beberapa catatan di atas potongan-potongan kertas untuk membantu menuliskan kembali naskah saya seandainya saya bisa tetap hidup sampai saya dibebaskan. Saya yakin bahwa upaya saya untuk menulis kembali naskah yang hilang di tengah kegelapan barak di kamp konsentrasi Bavaria membuat saya terhindar dari serangan jantung. Jadi, bisa dikatakan bahwa kesehatan mental seseorang didasarkan pada ketegangan dengan tingkatan tertentu, yaitu tingkatan ketegangan yang sudah dicapainya dan tingkatan yang masih harus dicapainya, atau kesenjangan di antara kondisi seseorang pada saat tertentu dengan kondisi yang seharusnya dicapai. Ketegangan seperti itu merupakan bagian tak terpisahkan dari manusia, dan karena itu sangat diperlukan bagi kesehatan mental. Jadi kita tidak perlu ragu-ragu menantang manusia untuk menemukan potensi makna hidup yang harus dipenuhinya. Dengan cara itulah kita bisa memicu keinginannya untuk mencari makna hidupnya yang masih tersembunyi. Salah jika kita beranggapan bahwa yang dibutuhkan manusia untuk mencapai kesehatan mental adalah equilibrium atau kesetimbangan, atau yang dalam ilmu biologi dikenal dengan istilah homeostatis, yaitu sebuah kondisi tanpa tekanan. Yang dibutuhkan manusia bukan kondisi tanpa tekanan, melainkan upaya dan perjuangan untuk meraih tujuan yang bermanfaat, sebuah tugas yang dipilih secara sukarela. Yang dibutuhkan manusia bukan menghilangkan tekanan dengan risiko apapun, melainkan panggilan untuk mencari makna potensial yang harus dia penuhi. Yang dibutuhkan manusia bukan kondisi homeostatis, tetapi sesuatu yang saya namakan noodinamika, yaitu dinamika eksistensial yang terletak di antara dua kutub medan ketegangan. Kutub pertama mewakili makna yang harus dipenuhi manusia, sedangkan kutub lain mewakili orang yang harus memenuhi makna tersebut. Salah juga jika orang berpikir bahwa kondisi ini hanya berlaku pada keadaan normal. Kondisi ini justru juga lebih berlaku bagi penderita neurosis. Jika seorang arsitek ingin memperkuat sebuah bangunan melengkung yang sudah tua, mereka menambahkan beban yang berada di atas bangunan tersebut, karena hanya dengan cara itulah maka bagian-bagian bangunan akan terhubung secara lebih kuat. Jadi, jika para terapis ingin memperkuat kesehatan mental pasien, mereka tidak boleh ragu-ragu untuk menciptakan jumlah ketegangan yang logis dengan mengajak si pasien untuk meninjau kembali makna hidupnya. Setelah menunjukkan dampak positif dari tinjauan terhadap makna hidup, saya akan beralih ke dampak merusak dari perasaan yang sering dikeluhkan oleh banyak pasien akhir-akhir ini, yaitu perasaan bahwa hidup mereka sama sekali tidak memiliki makna. Mereka tidak melihat adanya makna yang layak dalam hidup mereka. Mereka dihantui oleh kekosongan batin, sebuah kekosongan di dalam diri mereka sendiri. Mereka terperangkap di dalam situasi yang saya namai kehampaan eksistensial. Kehampaan eksistensial. Kehampaan eksistensial merupakan sebuah fenomena yang mewabah di abad ke-20. Ini mudah dipahami karena manusia harus menderita dua macam kehilangan sejak dia menjadi manusia yang sesungguhnya. Pada awal sejarahnya, manusia kehilangan beberapa naluri dasar kebinatangan serta perilaku kebinatangan
yang menjadi bagian darinya dan yang membuatnya aman. Keamanan seperti itu layaknya sebuah surga, tidak lagi dimiliki manusia. Manusia harus membuat pilihan-pilihan. Selain itu, dalam perkembangan selanjutnya, manusia juga harus menderita kehilangan lain. Karena beberapa tradisi yang menopang perilakunya dengan cepat mulai menghilang. Tidak ada lagi naluri yang mengatakan apa yang harus dia lakukan. Tidak ada lagi tradisi yang mengatakan apa yang harus dia perbuat. Kadang-kadang dia bahkan tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Sebaliknya, dia ingin melakukan apa yang dilakukan oleh orang lain, atau konformisme. Atau dia melakukan apapun yang diinginkan orang lain dari dirinya, atau totalitarianisme. Sebuah survei statistik yang dilakukan baru-baru ini terhadap sejumlah mahasiswa di Eropa menunjukkan bahwa 25% mahasiswa sedikit banyak merasakan kehampaan eksistensial. Di Amerika, kehampaan semacam ini tidak hanya dirasakan oleh 25% mahasiswa, melainkan sampai 60%. Kehampaan eksistensial tersebut terutama tercermin dalam bentuk rasa bosan. Sekarang kita bisa memahami saat Schopenhauer mengatakan bahwa manusia ditakdirkan untuk selalu terombang-ambing di antara dua kutub ekstrim ketegangan dan kebosanan. Kenyataannya, sekarang ini masalah yang diakibatkan oleh kebosanan dan dibawa ke hadapan para psikiater lebih banyak dibandingkan masalah yang diakibatkan oleh stres. Semua masalah ini akan terus bertambah dengan pesat, mengingat cepatnya otomatisasi yang menyebabkan semakin meningkatnya waktu luang yang dimiliki para pekerja. Malangnya, orang-orang ini mungkin tidak tahu apa yang harus mereka perbuat dengan waktu luang yang baru tersebut. Salah satu contoh kasus ini adalah neurosis hari Minggu, yakni sejenis depresi yang melanda orang-orang yang merasa tidak lagi memiliki kepuasan hidup setelah hari-hari sibuk dalam satu minggu berlalu, saat perasaan hampa mulai muncul dalam diri mereka. Tidak sedikit kasus bunuh diri yang terjadi akibat kehampaan hidup seperti ini. Mewabahnya fenomena berbentuk depresi, agresi, dan kecanduan akan sulit dipahami sebelum kita memahami kehampaan hidup yang mendasarinya. Krisis serupa dirasakan oleh para pensiunan dan para manula. Lebih jauh lagi, kehampaan eksistensial tersebut seringkali muncul dalam bentuk-bentuk yang terselubung. Kadang-kadang, terganggunya upaya orang terkait pencarian makna hidup berubah menjadi keinginan besar untuk berkuasa, dibarengi dengan salah satu bentuk paling primitif dari keinginan ini, yaitu keinginan untuk memperoleh kekayaan. Pada kasus lain, terhambatnya keinginan untuk mencari makna hidup berubah menjadi keinginan untuk mencari kesenangan. Itu sebabnya kefrustasian eksistensial seringkali tertuang dalam bentuk kompensasi seksual. Kondisi ini bisa teramati dari semakin terkendalinya nafsu seksual akibat kehampaan eksistensial. Kondisi serupa teramati pada penderita neurosis. Ada beberapa jenis mekanisme umpan balik dan terciptanya lingkaran setan yang akan saya bahas kemudian. Orang bisa sering mengamati bahwa berbagai keluhan seperti ini banyak dirasakan oleh orang-orang yang dilanda kehampaan eksistensial dan akan terus berkembang dari sana. Pasien-pasien seperti ini bukan penderita neurosis neugenik. Bagaimanapun, upaya untuk membantu pasien seperti ini dalam mengatasi kondisinya tidak akan efisien jika metode psikoterapi yang diterapkan tidak didukung oleh logoterapi, karena terulangnya kondisi serupa hanya bisa dihindari jika kehampaan eksistensial tersebut bisa diatasi. Karena itu, metode logoterapi tidak hanya disarankan untuk pasien neurosis neugenik saja, seperti yang dijelaskan di atas, tetapi juga untuk pasien psikogenik dan kadang-kadang bahkan untuk pasien neurosis somatogenik atau neurosis semu. Ditinjau dari sudut pandang ini,
tepat sekali pernyataan yang dibuat Magda B. Arnold berikut ini. Setiap bentuk terapi dengan cara tertentu, meskipun terbatas, harus berupa logoterapi. Sekarang, kita akan membahas apa yang bisa dilakukan jika seorang pasien bertanya apa makna hidupnya.